Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang masuk jam terakhir mapel OTK keuangan. Ya, di jam-jam siang begini nih biasanya pada ngantuk nih, semangat ya jam terakhir yuk. Nah, sebelum kita mulai ada baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Nah, ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Masih Ramdan ya, belum dipecat jadi jadi ketua kelas ya? Ya Bu. Ya, Ramdan, bantu pimpin doa teman-temannya ya. Ya Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ramdan. Nah, sebelumnya Ibu mau ingatkan, kalian sudah pada absen kan? Sudah Bu. Sudah Ibu. Di deskripsi grup itu sudah Ibu tempel link absen untuk kalian isi setiap mata pelajaran saya. Itu berbeda dengan link absen kelas yang dikumpulkan oleh ketua kelas. Itu juga nanti akan mempengaruhi nilai dan untuk kenaikan kelas. Baik, sebelumnya Ibu mau ingatkan sekali lagi nih, rambu-rambu dalam pelaksanaan kelas online ini, yaitu kalian harus on cam. Nih, beberapa saya lihat di layar monitor saya masih off cam. Kenapa tuh? Karena emang nggak mau atau kendala jaringan? Ayo on cam, karena Ibu nggak mau berasa ngomong sama tembok. Ya, kalau nggak ada mukanya. Terus yang kedua, kalian harus berpakaian seragam yang rapi sesuai dengan harinya. Walaupun di rumah tetap harus menggunakan seragam. Lalu rambu-rambu yang ketiga, saat kalian ingin berbicara atau minta izin itu raise hand atau angkat tangan. Di Google Meet itu ada aplikasinya ya, ada tempat untuk raise hand, itu nanti tinggal diklik saja. Baik, nah di pertemuan kita sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai kas kecil, sepintas mengenai kas kecil. Ada yang ingat nggak pengertian kas kecil itu apa? Saya Bu. Ingat nggak pengertian kas kecil itu apa coba? Kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Berarti masih diingat ya pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke KD 3.13 dan 4.13. Kita ini seorang sekretaris jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Seorang sekretaris itu harus memiliki multitasking, bisa mengelola bermacam-macam, bisa menghandle dari mulai apa aja, suratkan, terus mengelola kegiatan pimpinan, terus mengelola rapat juga. Nah, ini nih bagiannya mengelola dana kas kecil pimpinan. Betul seperti yang tadi Afifah sampaikan bahwa kas kecil itu dana taktis ya, yang dikelola oleh sekretaris untuk kegiatan-kegiatan kecil pimpinan. Nah, di akhir pertemuan sebelumnya kan Ibu udah kasih video ya, udah Ibu share tuh video untuk digunakan di pembelajaran kali ini. Sudah ditonton belum videonya? Sudah Ibu sampaikan juga, coba bikin resumenya mengenai apa yang sudah kalian tonton. Ada yang mau coba? Saya boleh dengar. Dinda Mandatain, yuk. Pengendalian dan pemantauan uang tunai. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan uang tunai yang dimiliki agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil dan mencapai kas yang optimal. Sedangkan kas adalah harta kekayaan perusahaan yang sifatnya liquid dan berjangka pendek, serta dapat digunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Contoh kas antara lain uang kertas atau uang logam yang belum disetorkan, simpanan giro atau billet, rekening tabungan, dan masih banyak lagi. Tujuan pengendalian kas
untuk mencegah penyalahgunaan kas oleh pihak manapun dan mendorong tercapainya efisiensi sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian kas, yaitu pembentukan pertanggungjawaban, pemisahan tugas, dokumentasi, pengendalian, dan verifikasi internal harus jelas. Lalu, banyak faktor yang mempengaruhi kas, mulai dari hasil penjualan, berbagai macam pengeluaran, dan hal lainnya. Jumlah kas juga tergantung dari sumber-sumber penerimaannya. Sumber-sumber ini didominasi oleh bermacam-macam penjualan, penerimaan, dan hutang. Lalu, pengendalian kas dilakukan karena uang kas dapat diambil dengan mudah tanpa identifikasi pemilik, dan resiko penyalahgunaannya juga tinggi. Lalu, jenis-jenis pengendalian kas itu ada 2, yaitu pengendalian penerimaan kas dan pengeluaran kas. Baik. Makasih Dinda. Ada yang lainnya? Coba Tasya Nurwidianingrum. Sudah ditonton nak videonya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, apa yang kamu bisa tarik dari video tersebut? Baik, Bu, sebentar. Pertama itu ada pengertian kas. Kas adalah harta kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat liquid dan berjangka pendek yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Bentuknya berupa uang tunai seperti kertas, uang logam, wesel, cek, dan lain-lain, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Yang kedua ada karakteristik kas, yaitu kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Dan yang ketiga, tujuan pengendalian kas. Yang pertama, mengembangkan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, ada menjamin ketelitian dan dapat dipercaya. Ketiga, mendorong tercapainya efisiensi. Dan yang terakhir, keempat, dipenuhi kebijakan manajemen tentang kas. Yang keempat, di sini ada prinsip-prinsip pengendalian kas. Yang pertama, pembentukan pertanggungjawaban. Kedua, adanya pemisah tugas secara tegas. Yang ketiga, ada prosedur dokumentasi harus dinilai perusahaan. Yang keempat, pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik. Dan yang terakhir, kelima, verifikasi internal yang independen harus ada. Kelima, di sini ada unsur-unsur pengendalian kas. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, pemeriksaan resiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, kelima, pemanfaatan. Lalu resumen saya yang terakhir adalah fungsi kas perusahaan. Pertama, kas itu ada motif transaksi, kas motif berjaga-jaga, dan kas motif spekulasi, dan yang terakhir kas compensating balance. Sudah begitu aja. Oke, kalian benar-benar menyimak ya video itu. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan sedikit mengenai pelaporan kas kecil. Bentar, saya share screen dulu. Sudah? Sekarang sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Kamu. Baik. Nah, kita masuk pelaporan aktivitas kas kecil. Nah, di sini ada pengertian kas, alat pembayaran tunai yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Nah, yang dikelola oleh sekretaris itu hanya berupa kas kecil, yaitu dana yang disediakan perusahaan untuk keperluan sehari-hari dan jumlahnya relatif kecil. Nah, di dalam laporan kas kecil itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama, informasi saldo awal kas kecil, lalu penggunaan kas kecil yang disertai bukti penggunaannya. Lalu ada selisih kas kecil pada periode tertentu dan ada pengisian kembali dana kas kecil. Nah, laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Ada pertanyaan mengenai apa yang sudah saya sampaikan? Baik, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Lailatul ya? Iya, Bu. Oke, saya catat namanya ya. Iya, Lailatul.
Di dalam PPT Ibu yang paling terakhir terdapat sebuah contoh format jurnal kecil yang menggunakan metode tetap. Nah, di dalam metode tersebut terdapat kolom yang berjudul D dan K. Jadi, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan D dan K tersebut, Bu? D itu untuk debit, K itu untuk kredit. Jadi debit untuk jumlah uang masuk, kreditnya untuk pengeluarannya, ya. Itu singkatan dari debit dan kredit. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Apa perbedaan format kas kecil menggunakan metode tetap dengan format kas kecil menggunakan metode fluctuating? Untuk format laporannya, sebentar saya punya contoh format laporannya, saya share screen lagi ya. Baik, udah ya? Udah, Bu. Ya sudah. Nah, ini untuk contoh format laporan kas kecil sistem Impress. Jadi format laporannya lebih panjang karena dia ada rekening-rekeningnya atau pos-pos pengeluarannya yang harus dituliskan. Nih, untuk tanggal, nomor surat bukti itu nomor bukti kas masuk, kas keluarnya. Jadi kan tadi sekretaris untuk semua pengeluaran menuliskan di dalam bukti kas keluar ya. Nah, itu dinomorin seperti ini. Terus ada keterangannya, penerimaannya, pengeluaran, lalu ada pos-posnya. Walaupun sudah ditulis di keterangan dan penerimaan pengeluaran debit kredit, tetap ditulis lagi di posnya. Ini masuk kemana, biaya ini tuh masuk kemana gitu. Ini untuk yang sistem dana Impress. Kalau untuk yang fluktuasi, itu laporannya formatnya lebih simple. Karena hanya tanggal, keterangan, debit, kredit, sama jumlah saja. Jadi setiap langsung pengeluaran langsung dijurnalkan seperti itu. Ya. Wafda sudah? Wafda tadi ya? Iya Bu, sudah. Udah ya? Udah cukup jelas semuanya ya? Baik. Udah jelas. Nah, di dalam GCR-nya sudah saya upload untuk tes hari ini. Coba sekarang langsung dibuka GCR-nya deh. Sudah, Bu. Sudah ada ya di GCR-nya ya? Ya, Bu. Ya, Bu, sudah ada. Nah, itu nanti kan kalian kerjakan lalu di-upload lagi jawabannya di Google Classroom-nya. Ya, saya harap sudah muncul semua di GCR-nya. Ya, dikerjakan. Oke, terus kesimpulan yang bisa ditarik hari ini adalah apa sih? Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit, yaitu dana kas kecil merupakan dana taktis yang dikelola oleh sekretaris untuk digunakan pimpinan untuk keperluan-keperluan yang bersifat urgent, ya. Lalu model pencatatannya pun ada dua, yaitu pencatatan sistem Impress dan fluktuasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membahas lebih lanjut mengenai sistem pencatatan metode Impress. Terus di GCR-nya juga sudah saya upload LKPD-nya, lembar kerja untuk kalian kerjakan juga. Jadi ada dua yang saya upload hari ini, yaitu tes sumatifnya sama LKPD yang harus dikerjakan. Ya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Karena sudah azan juga, sudah memanggil untuk ibadah. Tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan berdoa. Ramdan, boleh bantu pimpin doa teman-temannya, Nak? Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita tutup berdoa dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya, sehat-sehat, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.